down, I know you got me, baby. Hai teman-teman semua, kembali lagi pada pembelajaran Cisco. Oke, pada video sebelumnya atau pada section sebelumnya kita sudah belajar tentang spanning tree protokol atau bisa kita sebut dengan SDP. Nah, pada video kali ini kita akan belajar yang namanya Ether Channel. Kita akan belajar dari contoh kasus seperti biasa. Kita di sini akan coba pakai dua switch saja. Dan kita ganti namanya terlebih dahulu. Setelah itu kita akan coba konekkan dua kabel. Nah, jika kita menghubungkan dua kabel seperti ini, pasti salah satunya akan diblokir. Lalu kita coba menambahkan satu kabel lagi, bahwa dua kabel ini akan diblokir. Artinya yang aktif hanya satu port saja. Oke, kita akan hapus dulu kabel interface-nya karena nanti tidak akan terlihat warna-warnanya. Oke, kita masuk option, kemudian preference, kemudian always show port label in logical workspace-nya kita matikan. Nah, sekarang kita bisa lihat dengan jelas bahwa dua port ini diblokir dan satu port ini menyala. Misalkan kita tambahkan satu lagi, lalu kita fast time forward. Nah, untuk tiga portnya itu diblokir dan yang menyala hanya satu port saja. Misalkan bandwidth antar switch itu kita butuh 400 mega, karena satu portnya yang menyala berarti hanya 100 mega yang akan dibandwidthkan. Nah, untuk mengaktifkan tiga port ini dan disatukan kembali itu membutuhkan Ether Channel. Teman-teman tahu kan, jika port yang kedua menyala maka akan terjadi looping. Nah, kali ini kita akan satukan portnya. Jadi dari port 1 sampai 4 ini akan disatukan menjadi satu port dan itu akan menjadi Ether Channel. Karena keempatnya aktif maka bandwidthnya menjadi 400 mega. Jadi Ether Channel itu menyatukan kabel-kabel ini dari 4 port menjadi satu port. Secara fisik ini terlihat 4 kabel, namun secara logika atau secara sistem menjadi satu kabel ya teman-teman. Nah, oke, pada video selanjutnya kita akan konfigurasi Ether Channel-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep Ether Channel. Dan pada video kali ini kita akan mencoba konfigurasi Ether Channel-nya. Seperti yang sudah kita bahas kemarin bahwa Ether Channel itu menyatukan kabel di beberapa port menjadi satu kabel. Untuk Ether Channel sendiri ada beberapa protokol yang harus dipilih. Yang pertama adalah LACP. Untuk LACP ini adalah open standar. Artinya ketika switch Cisco ketemu switch yang bukan Cisco itu pakai LACP. Kemudian ada yang namanya PAGP, khusus Cisco. Artinya ketika switch Cisco ketemu switch Cisco itu pakai yang PAGP. Namun pakai yang LACP itu juga tidak apa-apa. Kemudian ada satu lagi yaitu layer 3. Untuk layer 3 kita bahasnya nanti. Di video kali ini kita akan config yang LACP-nya terlebih dahulu. Oke, langsung saja masuk pada switch-nya. Pertama-tama kita harus konfigurasi terang. Oke, di sini kita coba perlihatkan dulu FA-FA-nya. Oke, di sini dari FA01 sampai 04. Langsung saja interface range FA01 sampai 4. Lalu switch port mode terang. Oke, sudah terang, kita coba di switch 2 juga. Interface range FA01 sampai 4. Lalu switch port mode terang. Oke, kemudian kita akan konfigurasi Ether Channel dengan LACP. Nah, untuk konfigurasinya kita langsung saja channel group, kemudian kita tanda tanya,
Di sini teman-teman bisa milih dari 1 sampai 6, artinya kita bisa bikin channel grupnya 6. Di sini kita pilih satu saja karena kita akan membuat channel grupnya 1. Di sini kita masukkan mode. Setelah mode, kita tanda tanya lagi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada yang aktif yaitu untuk LACP dan juga pasif untuk LACP. Nah, untuk PAGP itu memakai auto dan desirable. Pada video kali ini kita akan fokus dulu untuk LACP-nya. Nah, untuk aktif itu sama saja seperti mengajak, dan pasif itu artinya menunggu. Nah, misalkan di switch 1 kita setting aktif, itu artinya dia mengajak. Untuk switch 2 menjadi LACP. Karena pasif itu menunggu, jadi dia menunggu seseorang untuk mengajak. Jika mengajak ketemu mengajak itu akan jadi, dan jika menunggu ketemu menunggu itu tidak akan jadi ya teman-teman. Oke, di switch kedua ini kita akan set menjadi pasif saja. Oke, kita enter dan sudah selesai Ether channel di switch 2. Sekarang kita akan setting di switch pertama. Oke, kita ketikkan channel group, kemudian kita tanda tanya, lalu kita pilih satu seperti tadi karena harus sama, lalu mode aktif. Nah, nanti teman-teman akan lihat ya bahwa di sini port-portnya akan menyala semua. Oke, kita coba fast time forward, dan sekarang port-portnya sudah menyala semua. Berarti konfigurasi Ether channelnya sukses. Sekarang dari port FA01 sampai FA04 itu sudah menjadi 1, dan sekarang bandwidth antar switchnya menjadi 400 mega. Di sini kan ada 4 port dan satu portnya itu 100 mega, maka 4 port menjadi 400 mega. Pada video selanjutnya kita akan konfigurasi Ether channel yang PAGP. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, kali ini kita akan konfigurasi Ether channel yang PAGP. Di sini kita tambahkan switch baru, kita gunakan switch yang multilayer. Kemudian kita konekkan dengan 3 kabel, artinya 300 mega ya teman-teman. Untuk bandwidthnya, awal-awal kita setting terang dulu ya teman-teman. Dari switch 2 yaitu FA05 sampai 7. Kita coba konfigurasi interface range FA05 sampai 7. Lalu switch port mode terang. Oke, setelah itu kita bikin konfigurasi Ether channelnya. Kita ketikkan channel group. Karena di sini yang satu itu sudah dipakai, berarti channel grupnya kita pakai yang kedua. Lalu mode, kemudian tanda tanya. Teman-teman bisa lihat di sini ada yang auto dan desirable. Nah, untuk auto itu artinya menunggu, dan untuk desirable itu artinya mengajak. Masih sama seperti tadi, jika mengajak ketemu mengajak itu akan jadi, dan jika menunggu ketemu menunggu itu tidak akan jadi ya teman-teman. Oke, di sini kita akan setting yang desirable saja. Lalu enter. Kemudian kita akan setting terang pada multilayernya. Kita masuk pada CLI, kemudian interface range FA01 sampai 3. Lalu switch port mode terang. Nah, teman-teman bisa lihat jika di multilayer ini kita dapat komen rejected ketika mengetikkan komen switch port mode terang. Nah, teman-teman tahu kan jika ingin konfigurasi terang di sini kita harus konfigurasi encapsulation-nya terlebih dahulu. Oke, langsung saja. Switch port terang encapsulation.1q. Lalu switch port mode terang, dan sudah selesai. Setelah itu kita akan setting konfigurasi PAGP-nya atau konfigurasi Ether channel. Kita
Kita ketik channel group 2 mode desirable karena sama-sama mengajak, lalu enter. Oke, sudah selesai. Di sini kita lihat apakah portnya menyala. Dan sekarang portnya sudah menyala semua. Kita coba ke option lalu matikan labelnya. Kita coba cek di sini, do show Ether channel summary. Teman-teman bisa lihat untuk part channel yang kedua itu SU, S itu layer 2 dan U adalah in use, artinya layer 2 in use. Untuk protokolnya di sini pakai PAGP dan untuk portnya dari 1, 2, 3. Artinya part 1, 2, 3 ini sudah masuk pada Ether channel kedua dengan protokol PAGP dan juga layer 2. Kita coba cek di switch kedua, do show Ether channel summary. Kita lihat di sini bahwa yang port channel pertama itu SU, artinya layer 2 in use. Untuk portnya itu 1, 2, 3, 4. Dan protokolnya itu LACP, itu untuk grup channel yang pertama. Untuk Ether channel yang kedua itu adalah protokolnya PAGP dan untuk portnya adalah FA 5-7. Oke, itu adalah konfigurasi Ether channel PAGP. Oke, di video selanjutnya kita akan konfigurasi Ether channel pada switch layer 3. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah konfigurasi Ether channel dengan PAGP. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba konfigurasi Ether channel dengan layer 3. Untuk PAGP dan LACP itu untuk switch layer 2 dan untuk yang layer 3 itu nanti ada yang namanya on. On ini khusus untuk layer 3. Oke teman-teman, misalkan di sini kita tambahkan switch layer 3 dan kita konekkan pakai 3 kabel. Nah teman-teman, untuk di multilayer switch ini kita tidak mengkonfigurasikan terang. Nah, untuk yang di awal ini di switch layer 2 kita harus mengkonfigurasikan terang, dan untuk di multilayer ini tidak harus konfigurasi terang. Kita akan ganti pakai IP ya teman-teman. Kita coba ganti namanya terlebih dahulu. Nah, untuk multilayer switch pertama itu IP-nya 10.10.10.1. Dan untuk multilayer kedua itu IP-nya 10.10.10.2. Oke, kita coba konfigurasikan langsung. Kita lihat di sini portnya yaitu FA04 sampai 6. Langsung saja, interface range FA04 sampai 6. Lalu no switch port. Untuk komen no switch port ini artinya mendisablekan interface dari FA04 sampai 6 agar nanti kita bisa mengkonfigurasikan IP-nya. Oke, kita enter. Sudah selesai ya, lalu kita bikin Ether channelnya. Kita ketik Ether channel group 3. Karena yang kedua sudah dipakai di multilayer, maka kita pakai yang 3 saja. Lalu mode, kemudian tanda tanya. Nah, di sini kita pakai yang on ya teman-teman untuk layer 3. Untuk yang layer 2 bisa pakai yang LACP dan PAGP. Kita langsung pilih saja on, lalu enter. Setelah itu kita akan setting IP-nya. Kita masuk ke Ether channelnya. Interface PO3, artinya ini port Ether channel yang ketiga. Di sini kita masukkan IP-nya, IP address 10.10.10.1 dan subnet masknya. Oke, sudah selesai. Kali ini kita akan coba di switch layer 2-nya. Di sini kita no saja, lalu N dan
konfigurasi terminal, kemudian interface range FA01 sampai 3, lalu no switch port. Lalu di sini kita bikin Ether channelnya channel group 3 mode on. Kita masukkan IP address-nya, kita masuk pada interface PO3. Lalu masukkan IP address-nya 10.10.10.2 dan subnet mask-nya. Dan sudah selesai, itulah konfigurasi Ether channel pada switch layer 3. Kita coba fast time forward. Kita coba cek do show Ether channel summary. Bisa dilihat sekarang bawah R artinya layer 3 dan U artinya in use, artinya layer 3 in use. Nah, untuk port-portnya yaitu adalah FA01 sampai 3, itu untuk di multilayer switch kedua. Kita coba lihat di multilayer switch kedua. Do show Ether channel summary. Kita lihat di sini untuk grup channel yang ketiga yaitu PO3, R layer 3 dan U in use. Protokolnya tidak ada karena untuk layer 3 itu on saja dan portnya FA04 sampai 6. Oke teman-teman, begitu konfigurasi untuk switch layer 3. Sampai jumpa di video selanjutnya.